Yang penting itu tadi, saya tidak pernah terlibat, tidak pernah merekomendasikan, tidak pernah memerintah, tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Sritek maupun pihak Kemensos. Berita-berita seperti ini sangat merugikan saya. Itu omongan-omongan orang yang nggak ada buktinya. Di ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. KPK pun buka kemungkinan untuk periksa Gibran dalam kasus suap bansos. KPK juga memastikan akan mendalami setiap informasi dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Memang terbaru ada informasi mengenai keterlibatan putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dalam kasus ini. Gibran pun disebut-sebut merekomendasikan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek dalam pengadaan goodie bag bansos COVID-19. Hal ini yang mendasari KPK akan menelusuri setiap informasi yang diperoleh dari masyarakat. Kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi pada hari Senin 21 Desember. Ia memastikan setiap informasi akan digali dan dikonfirmasi pada saksi yang diperiksa. Ali juga menyampaikan hingga kini pun proses penyidikan masih terus berjalan pada tahap penyidikan, sehingga tak menutup kemungkinan jika keterangan Gibran dibutuhkan, maka akan diperiksa pula oleh penyidik KPK. Sementara itu, PT Sri Rejeki Isman Tbk membantah ada rekomendasi dari anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, di mana dikonfirmasi oleh Head of Corporate Communication dari PT Sritek, Joy Citradewi menegaskan pesanan goodie bag diperoleh setelah adanya kerjasama dengan pihak Kemensos. Sritek mendapatkan pesanan goodie bag bansos setelah di-approach oleh pihak Kemensos. Sebagai informasi dalam perkara ini, KPK juga telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu sebagai penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial, kemudian Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat akta. Selain itu, juga memberi suap KPK menetapkan Ardian IM dan Hari Sidabukis sebagai pihak swasta. KPK menduga Juliari menerima fee sebesar 17 miliar rupiah dari 2 periode paket sembako program bansos penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan maksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Juliari menerima fee tiap paket bansos yang telah disepakati oleh Matius Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Sebagai penerima, MJS dan juga AW disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, untuk Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Di lain sisi, tanda pagar tangkap anak Pak Lurah dan juga Gibran awet di trending topik Twitter. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan juga tanda pagar tangkap anak Pak Lurah masih juga bertengger sebagai cuitan terpopuler atau trending topik di Twitter.
Gibran yang juga keluar sebagai pemenang Pilkada Solo 2020 terseret kasus korupsi dan suap bansos COVID-19 yang dilakukan oleh ex-Mensos Juliari Batubara. Berdasarkan laporan dari majalah Tempo, Gibran diduga memberikan rekomendasi kepada PT Sritek untuk mendapatkan tender produksi tas paket bansos. Dalam artikel majalah tersebut berjudul Otak-atik Paket Bansos dan Jatah untuk Pejabat Negara, sumber Tempo menyebut Gibran sebagai anak Pak Lurah. Pak Lurah sendiri mengacu pada sosok Jokowi. Berdasarkan pantauan bisnis, hingga Senin 21 Desember pukul 17.00, tanda tagar tangkap anak Pak Lurah pun masih menempati posisi atas jagat Twitter Indonesia. Tagar tersebut dicuitkan lebih dari 70.000 tweet. Berikut ini adalah contoh-contoh dari cuitan netizen yang bertanda tagar tangkap anak Pak Lurah. Akun Twitter dan Salida Api menuliskan kutipan dari John Dalberg Acton. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut merusak secara mutlak. Selanjutnya dari akun Twitter Ruci Abdullah, ikut meramaikan tanda tagar tangkap anak Pak Lurah dengan mengunggah tangkapan layar berita tentang Gibran di beberapa media online. Indonesian Dynasty of Corruption. Bukan itu saja, nama Gibran juga menduduki trending topik Twitter sampai saat ini. Nama Gibran juga dicuitkan hingga 24.000 tweet oleh warganet. Akun Twitter Gubernur Pribumi mengomentari klarifikasi Gibran terkait tudingan memberikan rekomendasi pada PT Sritek. Wah, nantangin KPK nih Gibran. Kalau aku jadi Gibran langsung minta maaf aja. Yang penting gak menikmati hasil korupsi. Kalau soal rekomendasi itu hal biasa. Justru warga Solo bangga punya pemimpin yang berbesar hati.